Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita menjadi umatnya yang terbaik. Dengan itu sunnah-sunnah Nabi, mengerti akhlak dan sirah Nabi. Kalau kita mendapatkan syafaat ini, saya akan bercakap tentang falsafah Ramadan. Kerana kita akan setelah 2 minggu lagi kita akan masuk Ramadan. Maka bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki Ramadan, karena bulan yang sangat istimewa dalam bulan-bulan daripada bulan Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah 183 Allah berfirman, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, kutiba, kami tuliskan. Kalau berkata menulis, kutiba, kami telah tuliskan. Hanya dipahami oleh ulama, kami wajibkan. Tapi secara makna asal bahasa, kataba itu menulis, kutiba dituliskan. Untuk kamu berpuasa sebagaimana telah kami tuliskan bagi orang-orang kamu sebelum kamu itu berpuasa, sehingga kamu dapat menjadi orang yang bertakwa. Saya ingin bahas kenapa kalimat kutiba, bukan furida, bukan aujaba, bukan diwajibkan. Karena kalau tengok pada ada berapa konsep di Quran itu yang kalau zakat kami tulis kami tunaikan zakat. Kalau solat dirikan solat. Kalau puasa kami tuliskan berpuasa. Kalimat kataba adalah sesuatu yang telah dituliskan. Berarti puasa itu sesuatu yang sudah memang built-in di dalam kehidupan manusia. Suatu blueprint kehidupan manusia adalah puasa yang telah dituliskan sejak daripada Lauh Mahfuz. Sejak penciptaan manusia, manusia ini dalam diri manusia ada suatu sistem yang tetap ada bagi manusia, namanya puasa. Itu kutibah. Maka kenapa puasa ini bukan untuk orang beriman saja hari ini, daripada sejak zaman dulu. Alladzina kana min qablikum, sejak manusia pertama. Maka dia perlu untuk dalam kehidupan manusia untuk mencapai tingkat kesempurnaan hidup oleh manusia tersebut. Sehingga kalau dia tidak berpuasa, berarti ada satu kondisi yang rusak dalam kehidupan dalam sistemnya. Kalau dia berpuasa, ada sistem yang membuat dia tertambah baik. Itu konsep kutiba sebetulnya. Maka kutiba alladzina kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Dan engkau kalau melakukan puasa macam ni, ada satu sistem yang mengangkat proses itu akan jadi engkau orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep. Maka puasa itu adalah sunnatullah dalam kehidupan makhluk Allah yang hidup. Puasa itu sunnatullah bagi kehidupan makhluk yang hidup. Dengan puasa itu ada sistem yang dilakukan sehingga akan mencapai kesempurnaan hidup. Konsep macam itu. Kenapa demikian? Allah jadikan kita pertama masa. Masa itu adalah 1 tahun 12 bulan. Kita pakai sejak umur kita 1 tahun sampai sekarang. Ya. Atau 1 tahun kita lahir, kita masih suci. Suci dalam konsep menyeluruh, suci dalam pikiran, suci perbuatan, suci semuanya, totalitas suci. Sampai umur kita 12, sampai umur kita baligh. Setelah baligh,
maka kita mempergunakan apa yang ada dalam diri kita untuk kehidupan dengan ada tanggungjawab. Ini ya. Sebelum balik tertanggungjawab, setelah balik ada tanggungjawab. Taklif, kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, ini taklif. Dalam setiap tahun pemakaian badan kita dengan taklif tadi, pasti ada kekurangan, ada kesalahan, maka ada yang rusak, maka itu wajib diperbaiki. Semua yang dipakai wajib diperbaiki. Semua yang dipakai itu pasti rusak. Semua yang rusak wajib perbaikan. Ini konsep sunnatullahnya. Semua yang dipakai pasti rusak. Semua yang rusak perlu perbaikan, islah, untuk mengembalikan kepada asal muasal kembali sebetulnya. Demikian juga dalam hidup kita ada 5 komponen setiap manusia. Ada roh, ada jasad, ada akal, ada kalbu, ada nafsu. 5. Maka kata ulama mengatakan roh dan jasad. Roh ini terbagi, roh sebagai entiti roh, roh untuk berfikir namanya akal, roh untuk berhubungan dengan Tuhan namanya hati, roh untuk dia berkeinginan namanya nafsu. Kata ulama, roh adalah akal, adalah nafsu, adalah kalbu. Itu dalam kitab Al-Hakim At-Tirmizi. War-ruh wal-akal wan-nafsu wal-qalb. Entiti yang sama tetapi berfungsi-fungsi yang berbeza. Entiti yang sama berfungsi berbeda. Itu 4. Maka kita ada roh dan jasad. Roh dibagi 4 tadi, roh, akal, kalbu, nafsu. Dah. 5 komponen inilah yang kita pergunakan sejak kita hidup sampai kita meninggal dunia. Roh tanpa jasad namanya hantu. Jasad tanpa roh namanya bangkai. Itu harus ada dua-duanya. Baru lengkap manusia, ada roh, ada jasad, dan ada komponen-komponen yang ada pada jasad manusia tadi. 5 unsur inilah yang harus kita perbaiki setiap saat. Kita tingkatkan, kita kuatkan. Karena kita memakai 5 unsur tadi sejak kita lahir sampai hari ini. Masa waktu kita balik, ini kadang-kadang merusak. Roh kadang-kadang kontak Tuhan, tak kontak sama Tuhan. Akal berfikir betul, berfikir tak betul. Nafsu kadang-kadang on, kadang-kadang kacau, tak ikut aturan Tuhan. Hati kadang-kadang ingat dan lupa sama Tuhan. Ini terus berfungsi, berjalan. Maka kelima komponen ini yang dipakai selama bertahun-tahun, diperlukan sebuah proses untuk pembersihan, proses untuk peningkatan, proses untuk menambah baikkan. Maka daripada 12 bulan 1 tahun, Allah ambillah 1 bulan untuk proses perbaikan dan peningkatan. Maka bulan untuk memproses itu namanya Ramadan. Ramadan itulah bulan yang dikhususkan untuk memperbaiki si manusia tadi. Karena semua yang kita punya kereta harus masuk ke bengkel setahun sekali, perbaiki segala macam. Jiwa manusia, badan manusia, roh manusia, akal manusia, hati manusia, nafsu manusia juga harus masuk bengkel setahun sekali. Bengkel itu namanya Ramadan. Kenapa Ramadan? Ramad adalah bahasa Arab, artinya panas yang sangat membakar, Syiddatul har. Maka bulan Ramadan adalah bulan membakar segala sesuatu yang tak baik, sesuatu yang rusak daripada diri manusia. Kemudian meningkatkan badan itu pada sesuatu yang lebih baik akan datang sebetulnya. Maka burning and cleansing, itulah Ramadan. Burning and cleansing untuk semua sistem dalam badan manusia, supaya dia tambah baik lagi tahun depan, tambah baik lagi, tambah baik lagi. Itulah konsep Ramadan sebetulnya. Maka syahrul Ramadan alladzi unzilal Quran, apalagi bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran.
Bukan hanya Al-Quran, semua kitab suci diturunkan bulan Ramadan. Injil bulan Ramadan, Taurat Ramadan, Zabur bulan Ramadan, Quran pun bulan Ramadan. Maka itu menjadi bulan mulia karena turunan kitab suci. Maka bulan karena turun kitab suci menjadi bulan untuk konsep bengkel manusia sebetulnya. Maka dalam beberapa hadis sebutkan bahwasanya hadis mengatakan as-saumu likulli shay'in zakatun wa zakatul jasadi as-saumu. Hadis Ibnu Majah. Segala sesuatu ada zakatnya. Zakat ini bukan zakat harta, zakat diri, zakat badan. Zakat itu sesuatu yang membersihkan, karena zakat membersihkan dan menambah, itu zakat. Zakat yazki. Maka likulli shay'in zakatun, setiap sesuatu ada zakatnya. Wa zakatul jasadi as-saumu, dan zakatnya badan itu adalah puasa. Hadis rawahu Ibnu Majah, hadis sahih. Jadi zakat badan itu puasa. Jadi sesuatu yang membersihkan badan itu adalah puasa. Kalau pada jasad, dan kita aku bahwasanya dengan puasa itu jasad tambah baik. Ada sebuah buku sangat penting, The Miracle of Fasting, sebuah buku dari Pusat Kesehatan California, The Miracle of Fasting. Itu membuktikan bahwasanya proses puasa 30 hari itu akan membersihkan badan kita daripada semua toksit yang masuk selama setahun. 30 hari puasa membersihkan toksit selama setahun. Itu maka soal sini aslikulli shay'in az-zakat wa zakatul jasad as-saum. Maka zakat apa puasa untuk membersihkan badan kita. Hadis yang kedua, sumu tasihu. Berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Hadis At-Tabrani. Sumu tasihu. Puasa kamu akan sehat. Tadi puasa untuk menyehatkan, menguatkan. Tambah yang ketiga, as-siyamu junnah. Hadis Sahih Bukhari. As-siyamu junnah. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah kekuatan sebetulnya. Kekuasaan itu adalah pertahanan. Maka daripada hadis kita bahwasanya puasa itu untuk membersihkan, juga untuk menyehatkan, dan juga untuk jadi benteng bagi kehidupan. Itu konsep puasa sebetulnya. Maka kenapa dalam Islam untuk melakukan puasa yang begitu hebat fungsinya tadi, maka diperlukan sebuah amalan-amalan dalam puasa. Kalau kita masuk ke puasa, pertama masuk puasa itu malam. Masuk Ramadan dengan malam, bukan dengan siang. Kan sebaik awal Ramadan, malam Ramadan, itulah masuk bulan Ramadan. Besok baru berpuasa, bukan malam berpuasa. Kenapa Allah tak buat malam berpuasa, hanya siang? Karena ada fungsi puasa yang tak dapat dilakukan di malam hari. Fungsi puasa itu akan terbaik pada waktu siang hari sebetulnya. Kenapa? Kalau malam hari engkau puasa, engkau tidur, tak ada apa nilai puasa. Kalau siang hari engkau puasa, engkau bergerak, engkau aktif, engkau di masyarakat, maka ada nilai puasa untuk menahan nafsu engkau sebetulnya. Itu konsepnya sebetulnya. Maka waktu malam hari, kita ada 5 komponen manusia tadi yang harus dibersihkan, dikuatkan, dan menjadi sesuatu yang akan membantu punya pertahanan. 5 tadi, dalam 5. Maka harus ada 5 unsur yang lain dalam Ramadan yang untuk melakukan hal tersebut dengan 5 tadi. 5 dengan 5. Maka waktu dalam ada 5 Ramadan, amal Ramadan. Pertama, solat tarawih. Kedua, tadarus Al-Quran. Ketiga, engkau sahur. Keempat, engkau menahan diri imsak. Yang kelima, engkau akan berbuka iftar. Tengok, 5 amal Ramadan untuk 5 komponen badan. 5 amal Ramadan. Mana satu untuk yang mana? Untuk menguatkan roh diperlukan salat tarawih. Untuk menguatkan akal diperlukan tadarus Al-Quran. Untuk menguatkan hati diperlukan qiyamul lail, sahur. Untuk menguatkan nafsu diperlukan imsak.
untuk menguatkan badan diperlukan iftar. 5 komponen dengan 5 unsur sebetulnya sangat penting, 5 amalan. Kenapa? Karena kalau engkau dapat 5 engkau lakukan dengan betul, hari pertama, maka engkau akan kuatlah, bersihlah pada hari terakhir. Hari pertama Ramadan untuk terakhir Ramadan, supaya engkau dapat 100% konsep puasa. Kalau kurang satu saja, rusaklah semuanya. Ini sistem. Kurang satu akan rusak semuanya sebetulnya. Maka kenapa dalam untuk Ramadan, persiapan masuk Ramadan diperlukan latihan untuk Ramadan 2 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati aku dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban sehingga aku masuk ke bulan Ramadan. Tengok hadisnya, balighna. Berarti untuk 30 hari proses Ramadan diperlukan 60 hari pra-Ramadan. Persiapan masuk Ramadan. Sehingga pada waktu 1 Ramadan engkau akan full melakukan Ramadan tanpa ada satu yang kosong. Kalau tak akan rusak. Ini konsepnya sebetulnya. Persiapan Ramadan bukan hanya puasa, persiapan pandangaran, persiapan hati, persiapan minda, persiapan perbuatan, persiapan semuanya. Kuatkan semua. Latih. Karena kalau tak dilatih, engkau banyak kebiasaan yang buruk, nanti akan masuk Ramadan. Buang dulu, buang. Buruk buang dulu. Maka siapkan Sya'ban, Ramadan. Nisfu Sya'ban lebih hebat lagi, harus lebih fokus lagi. Untuk tinggal 15 hari. Daripada 60 hari, 45 hari biasa, 15 hari luar biasa. Ya. Karena tinggal 2 minggu lagi. Bagaimana mempersiapkan diri dengan 2 minggu? Dengan Qurannya, dengan tarawihnya, dengan semuanya. 2 minggu persiapan untuk full masuk ke Ramadan. Itu maka ada nisfu Sya'ban. Untuk apa? Untuk persiapan lebih full, lebih serius menghadapi Ramadan. Itu konsepnya sebetulnya. Ya. Kemudian sekarang kita tengok tarawih untuk roh. Roh itu akan kuat kalau dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tambah banyak engkau berhubungan dengan Allah, tambah kuat itu roh. Akan dia suci, akan kuat menghapuskan yang lain. Kan selama ini kau roh kadang-kadang on dan off. Ingat on lupa Tuhan, jumpa Tuhan tak jumpa Tuhan, on off. Fullkan untuk jumpa Allah dalam Ramadan. Dan hubungan dengan Allah yang paling mudah adalah dengan solat. Kerana solat kita menghadap Allah. Solat kita bercakap dengan Allah. Ya. Dual communication antara Tuhan dan manusia. Kita dengan Allah melalui solat. Allah dengan kita melalui Quran. Kita dengan Allah melalui solat. Allah dengan kita melalui Al-Quran yang kita baca. Itu dual communication sebetulnya. Maka dengan sembahyang tarawih kita harus kuatkan roh kita. Maka namanya sembahyang sunat yang banyak rakaatnya. Banyak rakaatnya tapi engkau harus melakukan dengan penuh kenyamanan supaya engkau rehatlah jiwa engkau. Tenanglah roh engkau. Ke Nabi kalau akan solat, Nabi kata kepada Bilal, "Hai Bilal, arihna bi solah." Hai Bilal, rehatkan jiwa kami dengan solat. Solat adalah rehatnya roh, rehatnya jiwa, rehatnya roh kita dengan Allah. Maka lakukanlah solat yang banyak dalam Ramadan untuk engkau memperkuat roh engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah Islam, Nabi pernah sembahyang tarawih 20 rakaat di rumah. Nabi sembahyang tarawih 8 rakaat di masjid. Tengok. 20 di rumah Sayyid Al-Khudri dan 8 di masjid bersama sahabat, hanya 3 malam. Malam 21, 23, 25 Ramadan. Yang di masjid yang 8 rakaat, yang lain 20 di rumah. Itu hadisnya macam itu. Orang-orang Mekah dulu sampai ingin menikmati solat dalam bulan Ramadan, dibuat tarawih 4 rakaat, tawaf. Tarawih 4 tawaf. Tarawih 4 tawaf, tarawih 4 tawaf. Jadi orang-orang Mekah zaman sahabat zaman dulu 20 rakaat tarawihnya dengan 4 kali tawaf. 4 kali tawaf 20 rakaat.
Orang-orang Madinah, kerana orang Mekah boleh tarawih dan tawaf, dia tak dapat tawaf. Orang Madinah menambah tarawihnya, menggantikan tawaf dengan 4 rakaat, maka orang-orang Madinah tarawihnya 36 rakaat. Orang Mekah 20 tambah tawaf, orang Madinah 36 rakaat. Umar Abdul Aziz, khalifah yang terakhir dalam Umayyah dan khalifah yang teradil, kerana negara paling aman, masyarakat paling adil. Tak ada orang berhak dapat zakat selama dia ada. Kerana ingin bersyukur kepada Allah, Umar Abdul Aziz membuat tarawih 44 rakaat. Kita baru 8 sama 20 berkelahi. 4, 8, 20, 36, 44. Itu tarawih orang zaman dulu. Tapi dengan apa? Menikmati solat. Maka saya cadangkan, ini kalau saya berapa masjid saya cakap sebetulnya, saya cadangkan, saya tengok ada baiknya kita pakai model masjid negara dalam tarawih. Masjid negara itu waktu awal tarawih dia akan tetapkan pukul 9 biasanya. Walaupun jam berapa pun Isya, baru 9 baru mulai tarawih. Itu senang. Jadi sehingga orang tak terburu-buru. Karena kadang-kadang merubah waktu maghrib itu berapa? Jadi 8.45, 8.40 atau berubah. Maka tetapkan satu waktu untuk sepanjang Ramadan, kita mulai Isya dan tarawih kita jam sekian tetap. Azan tetap pukul waktunya, tapi untuk mulainya pukul 9 tepat. Untuk apa? Memudahkan orang untuk mempersiapkan ke tarawih. Itu saya cadangkan macam tu. Ikut masjid negara macam tu, masjid negara macam itu. Kalau semua masjid. Kenapa? Kalau tak kita terburu-buru ke tarawih, kadang-kadang dah tak tahu apa. Kadang waktu kan berbeza macam-macam sebetulnya. Persiapkan. Kedua, sekarang untuk menikmati solat. Solat yang penuh khusyuk itu bukan mudah. Banyak keadaan yang harus kita pergunakan sebetulnya. Keadaan masjidnya, keadaan tempatnya, keadaan imamnya, bacaannya, semua dipersiapkan untuk khusyuk. Maka cari kesepakatan kepada jamaah. Kita buat tiap malam berapa juz? Tidak 7 satu malam, atau setengah juz, atau 1 muka surat, atau 3 ayat terpulang. Persiapkan. Yang memudahkan, bukan menyusahkan sebetulnya. Memudahkan. Kalau orang dulu lebih hebat dari orang zaman dulu, kulhu. Orang zaman dulu. Sekarang kita tak boleh macam kulhu ya 3 ayat misalnya 1 rakaat, 3 ayat rakaat. Sehingga dalam masa 1,5 jam atau 1 jam 15 minit selesai tarawih semuanya. Senang. Kita ada mudah kita arrange dengan betul hari ini sebetulnya. Termasuk mungkin mengarrange parking yang 20 di mana, parking 8 di mana. Jangan sampai nanti gara-gara parking berkelahi antar parking 8 20. Kereta 20 di depan, kereta 8 di depan, kereta 20 di belakang. Waktu nak keluar susah. Arrange parking masalahnya supaya apa? Memudahkan orang tarawih. Kenapa? Supaya nikmat Ramadan kita, bukan berkelahi Ramadan kita. Jangan sampai kita Ramadan kita berkelahi. Macam sekarang, ni kan Nisfu Sa'ban. Oh, berkelahi. Oh, ini tak betul. Ini ada hadis. Engkau buatlah. Yang tak buat tak payah, selesai. Jangan berkelahi. Karena dalam hadis Nisfu Sa'ban, Allah berikan ampunan kepada semua orang kecuali syirik, bertengkar, seputus satu rahim dan durhaka. Untuk syirik dan durhaka susah. Jarang orang dapat ini buat ini. Dua ini tapi putus silaturahim dan durhaka dan bertengkar sangat mudah hari ini. Engkau tak nak puasa, tak payah puasa. Engkau puasa, buat puasa. Jangan kau kata yang puasa salah. Bertengkar kau habis tak dapat ampunan Allah. Kalau kau bertengkar tak dapat ampunan Allah. Hati-hati ya. Maka saya tolong jaga. Kalau ini mulai malam ini, mulai malam tadi sampai akhir raya nanti banyak bertengkarnya kita. Bertengkar di puasa tak puasa, bertengkar awal Ramadan, bertengkar masalah macam-macam. Kita bertengkar masalah berkelahi, masalah nak cari mana tempat yang ada tiang tak ada tiang. Macam-macam godaan setan. Macam-macam godaan setan dalam Ramadan. Walaupun tak ada setan diikat, hawa nafsu masih ada. Hati-hati. Persiapkan amal engkau dengan tenang, tanpa pertengkaran, dengan kedamaian, dengan ukhuwah. Memang berat. Solat macam itu, solat yang tenang,
yang mudah, yang tak macam-macam. Kau nak baca salawat yang tenang, tak teriak-teriak segala macam. Kadang-kadang kita salawat yang teriak-teriak, lakukan dengan mudah dan hikmah. Jangan lakukan dengan emosi dan macam-macam kesombongan kadang-kadang. Dah. Ini konsep pertama, bagaimana kita tarawih yang menguatkan roh kita, menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini solat tarawih, solat rehat. Tarawih itu jamak min tarwiyah, ni rehat, solat rehat. Rehatkan jiwa engkau, rehatkan hati engkau dengan tarawih. Naik kedua, tadarus. Tadarus adalah untuk menguatkan akal dan minda kita. Jadi kenapa otak ini rusak dengan macam-macam virus? Ada virus politik, ada virus komersial, ada virus macam-macam virus dah masuk sini. Otak minda kita, bersihkan otak kita, baca Quran, fahami Quran, masukkan semua petunjuk Quran ke dalam minda kita, untuk akal kita. Itu konsepnya. Jadi adalah install kembali semua petunjuk Quran dalam minda. Itu konsepnya. Sehingga menghilangkan virus-virus yang tak betul dalam minda kita. Macam-macam virus sudah banyak sini. Virus budaya, virus macam-macam dah ini rusak. Maka install ulang Quran dalam minda kita dengan tadarus Al-Quran. Darasa yudarisu tadarusan. Artinya belajar, mempelajari Al-Quran. Bukan hanya baca sama-sama Al-Quran. Itu namanya tilawah jamaah gitu, bukan tadarus. Tadarus itu adalah membaca bersama-sama, mengkaji bersama-sama makna Al-Quran. Tolong mulakan. Jadi baca tadarus dengan tenang. Kalau boleh selama bulan puasa engkau baca satu khatam Quran, tapi sambil tambah lagi selama bulan puasa cari satu surah atau cari satu juzuk untuk fahamkan Al-Quran. Satu baca saja, baca okey, dapat 30 juzuk. Ambil satu juzuk atau satu surah untuk engkau fahamkan apa yang kau baca, baik ayatnya, baik maknanya, baik tafsirnya. Ambil. Supaya kata ada peningkatan. Saya biasanya kalau puasa di masjid Kampung Tungku, ada tiap bulan tu kita satu ambil satu surah. Tiap Ramadan satu surah ambil apa? Berapa? Bulan ini ambil satu surah, cukup tadabbur. Tadabbur. Jadi baca saja namanya tilawah. Baca dengan makna namanya qiraah. Baca dengan makna dan bagaimana aplikasi namanya tadabbur. Tengok. Kita mesti tilawah atau qiraah atau tadabbur. Tengok. Ini konsep sangat penting dalam memahami Al-Quran. Supaya semua petunjuk Al-Quran, kalau perlu waktu engkau baca Quran, waktu orang sedang baca Quran, engkau juga baca, mensimak, engkau baca aja dalam handphone mudah, pakai aja terjemahan. Waktu orang baca engkau faham artinya. Atau orang lain sedang baca, engkau boleh faham makna yang dibaca. Dengan apa? Di handphone kadang mudah, engkau ada Quran secara mushaf, secara terjemahan ada. Tengok, kan? Selesai. Mudah sekarang sebetulnya bagi saya untuk memahami Al-Quran. Kerana alat handphone dah cukup dengan install Al-Quran, aplikasi Quran sangat banyak hari ini sebetulnya. Ya? Anda aplikasi tafsir, tinggal tekan lagi ada keluar tafsirnya kadang-kadang. Mudah. Nah, kalau seorang sedang baca, engkau pahami maknanya. Orang sedang, sehingga betul ramalan nanti kau akan dapat poin-poin penting hidup untuk kehidupan dari Al-Quran. Kalau Abul Ala Al-Maududi membaca Quran, dia akan siapkan di samping Qurannya buku untuk mencerekod apa yang perlu dia baca pada Al-Quran. Dia akan catat satu-satu, catat. Atau buat bagi stabilo, bagi untuk landmark tu buat. Oh, ini penting, baca buat ini, tulis. Buatnya. Tak apa, Quran tak salah kalau kita tuliskan macam-macam tatitan di Quran, tak salah. Bukan satu yang haram sebetulnya untuk memahami Quran. Ada kawan saya di Indonesia, tiap tahun dia ganti Quran. Sebab tiap tahun Quran yang dibaca penuh dengan coret-coretan. Pen dia dicoret ni. Ini penting. Pasti ganti baru. Itu namanya belajar Al-Quran, ya. Tidak salah sebetulnya, tapi karena tujuan kita untuk memahami Al-Quran, bukan hanya membaca Al-Quran. Sekarang mungkin boleh buat pakai stabilo kuning, merah segala macam, tak apa. Oh, ini Quran saya Ramadan tahun 2024 penuh dengan catatan. Alhamdulillah. Cari lagi jadi. Hanya jangan banyak Quran di rumah, collection yang banyak, macam-macam Cordova atau macam tapi tak pernah baca sama sekali. Itu maka tolong fungsikan Al-Quran dengan fungsi yang sebenarnya. Apa? Sebagai sumber petunjuk Allah dalam kehidupan kita hari ini. Itulah tadarus Al-Quran sebetulnya. Untuk apa? Supaya akal kita akal Qurani, minda kita minda Qurani lepas Ramadan. Itu penting macam itu, konsep macam itu sebetulnya.
Tengah malam kita ada sahur, ada namanya sahur. Sahur itu cara makna berjaga di tengah malam, bukan makan malam sebenarnya. Sahur itu berjaga tengah malam. Untuk apa? Untuk kau dekatkan hati engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna fil ashar. Mereka beristighfar pada waktu sahur. Jadi sahur itu adalah kau berqiyamul lail tengah malam, bermunajat dengan Tuhan, istighfar dengan Tuhan, baru kau makan sahur. Sebab bangun sahur, munajat dengan Allah. Tahajud dulu, qiyamul lail, hubungkan diri kau. Apa saja hati kau tak tenang, jumpa Allah. Connect dengan Tuhan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kerana dengan zikir kepada Allah, hati akan tenang. Biasakan zikir tengah malam, biasakan istighfar tengah malam, biasakan tasbih tengah malam untuk jumpa, munajat doa dan minta taufik Allah dalam semua perbuatan kau besok hari. Ya Allah, aku besok buatkan ini ya Tuhan, tolong berikan aku petunjuk-Mu, berikan aku kekuatan ya Allah untuk menjalankan program ini ya Allah. Itu fungsi munajat, ya. Kau bercakap sama Allah tengah malam, merancang masa depan engkau, merancang hebat hari engkau besok hari. Kau minta taufik dan petunjuk kepada Allah sehingga akan melakukan semua kegiatan esok hari dengan petunjuk Allah dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsep daripada sahur sebetulnya. Biasakan, kan engkau selama tak terbiasa, ada yang tak terbiasa qiyamul lail, ada yang biasa tapi lupa, hanya qiyam saja. Dekatkan, fungsinya dekatkan hati engkau kepada Allah. Biasakan sehingga hati berjinak-jinak dengan Allah. Hati itu menikmati hubungan dengan Tuhan. Itu konsep hati, menguatkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep daripada sahur. Baru kau makan untuk persiapan besok puasa. Jadi ada dua persiapan, persiapan batin dan persiapan jasad. Persiapan batin dengan bermunajat dengan Allah tengah malam, persiapan jasad kau makan untuk besok hari engkau tak lapar sangat, itu ini dua-dua persiapan sebetulnya. Maka persiapan batin lebih utama persiapan jasad sebetulnya. Kerana kau akan hati kau dekat, yakin dengan Allah, dekat dengan itu kunci ketenangan jiwa, ya. Dekat dengan Allah, yakin dengan Allah itu kunci ketenangan hidup sebetulnya. Ini yang banyak orang lupa kadang-kadang, ya. Ini konsep macam itu. Baru akan masuk subuh, kita ada imsak. Fajar itu imsak. Imsak yang saya maksud, imsak sejak pada fajar, menahan diri pada makan, minum dan segala yang merusak puasa. Bukan imsak waktu imsak, ya. Imsak tu waktu imsak. Waktu imsak masih boleh makan aja sebetulnya. Itu hanya waktu persiapan supaya imsak akan datang. Waktu imsak 10 minit sebelum subuh biasanya. Itu hanya persiapan, dibolehkan. Tapi maksudnya imsak tu kau menahan diri, tahan daripada makan dan minum satu. Yang kedua, tahan daripada segala sesuatu yang merusak puasa engkau. Walaupun tak membatalkan. Apa? Pandangan, penglihatan, perbuatan, perkataan, pikiran, hati. Ini harus tahan. Tahan pendengaran apa yang didengar, engkau harus betulkan. Jangan sampai ada satu pun yang lara, yang maksiat, yang dosa, yang tak berguna. Ini harus tahan semuanya. Ini menahan nafsu, mengawal nafsu dalam kehidupan. Maka ini lebih susah. Karena kalau engkau hanya berpuasa saja tanpa menahan macam ini, puasa tidak batal, tapi pahala tidak dapat. Ingat, ya. Kalau engkau makan minum tak makan tak minum, tapi masih berkata yang tak betul, mendengar yang tak betul, melihat yang tak betul, puasa tidak batal, tetapi pahala tidak dapat. Jangan sampai kosong. Jangan sampai kita menjadi amal yang kosong. Kita amal yang ada isinya, amal berkualiti, ya. Maka waktu engkau awal puasa, tahan pendengaran, tahan penglihatan, tahan segala macam yang lara, tahan daripada semua perkataan, tahan semuanya. Apa yang lara tinggalkan, apa yang dosa tinggalkan, apa yang baik lakukan. So yang semua yang lara, yang semua yang negatif off. Semua yang positif on. Itu untuk dalam bulan puasa. Kenapa? Karena semua yang positif itu nilainya 70 kali daripada bulan yang lain. Tengok. Maka motivasi beramal sangat tinggi. Maka kalau saya terlampau puasa hanya siang hari, bukan malam hari. Dan siang engkau dengan siang melatih diri engkau, mengawal diri daripada segala macam. Engkau berkata tanpa, engkau bekerja tanpa berkhianat, engkau berkata tanpa menipu. Itu susah. Daripada hari pertama sampai hari ke-30, itu untuk mengawal nafsu engkau dengan Allah. Baru nanti lepas itu kita iftar.
Iftar apa? Iftar makan itu makan buka puasa. Untuk apa? Untuk menyihatkan badan engkau setelah 1 hari engkau puasa tak makan tak minum, hilanglah semua kotoran toksit dalam badan, atau engkau buka puasa yang baik, bergizi, yang buat engkau kuat, bukan buat engkau macam-macam. Ini juga sama. Iftar yang betul, iftar yang sehat dan menyehatkan. Iftar yang betul-betul ada nilainya. Maka Nabi pakai kurma 3 biji, kadang kurma nilai kurma. Tapi kita kurma 3 biji, nasi 3 pinggan. Kadang-kadang iftar itu tidak membentuk engkau menahan nafsu, malah iftar malah membuat balas dendam kalau nafsu. Ini yang kacau ni. Masuk keluar 1/30 toksit, tapi yang masuk 10 toksit baru. Toksit merah, kuning, hijau semua tu. Maka tolonglah iftar yang sederhana, iftar yang biasa, bukan berlebih-lebihan. Tolong saya kata. Jangan sampai bajet Ramadan tu mengalahkan bajet hari biasa. Hari ini makan 2 kali buat Ramadan, tapi bajet lebih banyak daripada hari biasa. Tengok. Hari biasa 3 kali, kalah bajetnya semuanya. Kenapa? Kita sudah nafsu, kita kawal untuk makan. Tolong saya kata, perhatikan ini, kerana kita untuk jadi orang yang zuhud. Latihan zuhud sangat penting. Kalau tak, kau akan sibuk dengan kemewahan makanan, kemewahan hidup segala macam. Latih dengan zuhud ini. Zuhud mengutamakan secukupnya, qanaah, apa yang ada lebih baik daripada apa yang kau macam-macam semua. Maka konsep iftar yang betul-betul. Iftar juga bermakna mengiftarkan, mensucikan, fitrah suci. Iftar mensucikan. Jadi 1 hari kau daripada malam tadi tarawih, tadarus, kemudian sahur, imsak, iftar, berarti 1 hari telah iftar. Suci badan engkau, suci roh engkau, suci akal engkau, suci nafsu engkau, suci badan engkau. 1/30 arti iftar. 2 hari 2/30. 30 hari semuanya iftar. 30 hari engkau iftar total. Sucilah badan engkau, suci akal engkau, suci nafsu engkau, suci hati engkau, suci daripada roh engkau. 30 hari total. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Jadi Idul Fitri itu bermula awal Ramadan. Idul Fitri bermula awal Ramadan, prosesnya kembali pada fitrah total pada akhir Ramadan. Orang yang suci, maka hadis mengatakan barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaba, dengan iman dan menghitung-hitung dirinya, mengevaluasi dirinya, maka dia akan keluar macam orang baik tanpa dosa. Akan Allah ampunkan semua dosa. Kalau engkau betul-betul memakai konsep Ramadan full kesucian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsep Ramadan bagi saya. Ini saja konsep yang kita cakap yang lain. Seperti inilah kenapa kita memerlukan Ramadan. Kita memerlukan Ramadan. Badan memerlukan Ramadan. Akal memerlukan Ramadan untuk apa? Mensucikan diri kita total. Suci dan kuat menghadapi tantangan tahun depan lebih kuat lagi kita. Karena kita sudah ada persiapan diri kita dengan Quran, dengan tarawih, dengan iftar, dengan imsak dan dengan sahur sebetulnya. Itulah konsep la'allakum tattaqun. Kalau engkau dah betul-betul suci, engkau akan bertakwa. Konsep di sini akan karena ada proses engkau jalani, proses menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Wa ilman fa'una wa jana ulman tanfa'una, maka haqqan wa jana tiba'ah batila ba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.